apa namanya, dokternya bilang, Bu, yang tabah, tegar ya, cuma insya Allah ini kehendaknya Allah. Eh, Anak ibu gitu cuma bisa 4 jam, langsung saya histeris waktu itu. Tahun keberapa ya setelah anak ketiga lahir itu hamil lagi ya? Tuh, iya, Hamil lagi, dan itu pun juga anugerah ya, karena kan nggak ada rencana sama nggak ada sekali rencana, memang. Iya, tapi nggak ada rencana. pasti juga tetap happy dong, pastinya happy anak-anak ketiga nih. Orang kan kalau nggak anaknya dua, anaknya tiga kan kadang-kadang kan. Iya, iya, Biar iya, tambah rame katanya. iya, Dua banyak anak banyak rezeki ya. iya, Tapi betul. tetap ditunggu-tunggu juga, didamba-dambakan juga anak ketiga. Dan Mhm. berulang lagi seperti kejadian atau peristiwa Mas Muhammad Sefa. Waktu itu boleh diceritain seperti apa ya, bisa dibilang mungkin perasaan yang mengitari kepala Mbak Ika waktu itu, trauma yang berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, ketika Mas Iya, Muhammad Sefa itu akhirnya meninggal di kandungan itu, hinggap lagi. Kok lagi-lagi seperti ini gitu. Seperti iya, menggugat gitu. Ada nggak iya, perasaan-perasaan seperti itu? Kalau iya, perasaan tentu seseorang. ada ya, ada walaupun nggak nggak inilah seorang ibu gimana ya. eh, Jadi ketika usia 8 bulan ya, waktu itu 8 bulan ketika ingin kontrol, saya merasa agak ada yang nggak enak gitu aja. Kebetulan didampingi suami, kontrol ketika di CTG, suster sampai hampir 1 jam mencari detak jantung. Pakai Kata Doppler ya. suami, pakai Doppler. Suami cuma bilang, nggak apa-apa, ada gitu, tenang aja. Suami kayak gitu, masih seperti itu, Iya. masih menguatkan saya. Cuma saya tuh udah istighfar Ada terus, udah, naluri atau ada insting, ada firasat buruk ya. Mungkin juga iya, waktu itu saya ya. saya saya udah sebenarnya udah ini. Cuma ayah gimana ayah, saya cuma bilang gitu, ayah gimana ayah, ini nggak ketemu gimana, saya cuma bilang gitu ke suami waktu itu. Tapi nggak apa-apa, sambil ngelus-ngelus perut saya sambil gini, nggak nggak ada, udah tenang aja tenang gitu. Ketika akhirnya ke konsul ke dokternya, dokternya bilang, suster bilang, Bu, ini kita nggak kelihatan di Doppler, di CTG ya. Eh, Ibu USG aja. langsung ke USG aja ya Bu untuk mastikan, ngomong kayak itu. Saya udah lemes, saya udah nggak bisa. Nah, akhirnya di ruangan dokter dia bilang, Bu, maaf, ini sudah nggak ada deterjen lah. Itu langsung kayak, ya Hmm. Allah, ya Allah. Saya langsung istighfar langsung, ya Allah, ini gimana ya Allah. Ya Saya ampun. cuma, ya Allah, ya, saya bilang gitu. Cuma saya itu terus, ya udah sih, ya cuma sama suami yang meluk saya, cuma saya ngomong sama dengan suami saya istighfar. Udah, udah gitu kan, Jadi istighfar waktu gitu di kan. USG itu baru kemudian ditegakkan Diputuskan nggak diagnosis. ada, iya, diagnosisnya di situ nggak ada. Untuk jamnya kan kita nggak bisa tahu ya, Iya, iya. karena kan ya kita nggak ngerti dalam kandungan, Hmm. karena kapannya juga nggak ngerti, karena Tapi kan ya terakhir Mbak Ika merasakan tendangan-tendangan atau gerakan-gerakan itu berapa jam atau berapa hari sebelum akhirnya ya divonis? mungkin terakhir 1 hari atau 2 hari sebelumnya Oke. ya, mungkin ya itu kalau nggak salah, karena aktivitas ya, saya ingatnya itu kalau tiap malam itu dia selalu gerak Ya gitu. betul. Biasanya kalau gerak malam Tiap ya. kalau santai, Kalau iya, kalau kalau ketika pagi malah santai. tidur. Iya, itu saya juga mungkin karena malam, terus saya juga mungkin capek. Kadang tuh, Ya. nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Besoknya lagi udah lupa, lupa lagi dan sebagainya. Saya cuma, ya, ya sepanjang nunggu akan dioperasi itu cuma isinya Ya Allah. nangis aja, cuma Ya. kenapa Berbeda gitu dengan yang loh. pertama tadi, dalam kondisi Mbak Ika itu baru tahu setelah lahir gitu. Artinya ada Iya, apa ya, semacam iming-iming bahwa ini nanti lahir udah aku bakal ketemu pikiran, anakku ya. iya, Kalau ini tuh iya, lebih menyesakkan dan lebih
berat lagi karena sebelum operasi atau sebelum mungkin dikeluarkan babynya itu Mbak Ika udah tahu bahwa dia udah nggak ada di perut I- gitu kan. iya, iya, dia sudah nggak ada di dalam perut itu. Ya, apa Mungkin namanya? berpikir ini kali ya Mbak Ika, ada keajaiban lah sebelum operasinya Iya, saya juga pernah nggak gitu. mikir-mikir kayak gitu tiba-tiba detak jantungnya ada dan lain-lain kita ada harapan-harapan yang kadang mungkin dianggap halusinasi ya tapi Nggak ada mau, nggak perasaan-perasaan mau. seperti itu ya yang paling Iya, ada gitu. Iya, berpikiran kayak gitu loh. Selama nunggu tuh, Dek, ya Allah, Dek, kenapa, Dek? Ayo toh, Dek. Saya sampai ngomong kayak gitu waktu sambil nunggu itu gitu kan. waktu Ah, operasinya seperti anestesi lokal artinya hanya lokal, dari lokal. Saya lokal sadar, berarti saya sadar. sadar ya dan itu Mm-mm. dikeluarkan tidak ada suara tangis yang seharusnya Iya, biasa lazimnya baby iya. keluar dari perut itu pasti Gitu masih sampai istilahnya cek medis aman gitu ya. Semua aman, nggak ada masalah. Babynya pun normal gitu kan, besar atau ini semua. Nah, baru ketika sesar itu baru ketahuan ternyata tali pusatnya itu yang menyebabkan si babynya itu meninggal di dalam gitu. Jadi ketika di USG itu nggak ketahuan, nggak kelihatan ketika ini apa dinyatakan meninggal waktu itu nggak kelihatan kalau itu tali pusatnya itu kelilit gitu. Ya makanya ya rahasianya Allah kan kayak gitu. Kita kan manusia udah ngecek, udah lihat, udah ini gitu kan baru baru ketahuan ini loh ini kan ini loh penyebabnya Bu. Kita juga nggak bisa apa-apa ya memang takdirnya seperti itu gitu kan. boleh nggak Mbak Ika lewat perjalanan Mbak Ika yang sampai 2 kali dan itu bukan miskram biasa ya ini Ya, stillbirth ya sudah ya. mau udah jadi udah ada kepalanya udah ada tangannya deh sebayangin ya Mbak Ika tuh pasti berpamitan terakhir kali ya sebelum akhirnya dikuburkan dimakamkan pasti dikeluarkan dari perutnya kemudian dipeluk dalam keadaan dia terbujur kaku tentunya ya tidak bisa melihat ibunya lagi bisa Mbak berikan motivasi berdasarkan cerita dan kisah hidup Mbak untuk mendapatkan keturunan tadi. Untuk semua yang sedang berjuang ya, yang pengalamannya mungkin berbeda-beda, tapi sebenarnya yang pertama itu ya kata suami saya ikhlas dulu. Ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita bisa berpikir jernih gitu. Kita bisa menentukan step selanjutnya kita harus akan berikhtiar seperti apa gitu. Lalu jangan putus semangat sebenarnya. Kita semua ini kan eh, apa? Kita berusaha gitu loh. Kita punya keinginan, kita harus berusaha. Ya Allah yang menentukan gitu. Berusaha itu jangan kita merasa minder, takut, eh, bahkan gagal. Kalau gagal itu ya memang kehendaknya Allah seperti itu gitu kan. Caranya Allah kayak gitu untuk kita tetap berusaha gitu kan. Baik. Kuatkan dirinya dulu, ikhlas. Kalau ini kan masalah anak itu kan suami istri ya. Ya harus sama-sama harus kerjasama, sama-sama Ya, ikhlas. betul. Ya sama Kalau orang bilang ikhlas. it takes two to tango ya, bukan Iya, salah satu yang harus berjuang lebih keras, tapi iya, kadang orang tuh ngelihatnya perempuan aja ya, padahal ini iya, pekerjaan atau teamwork ya. iya. Kalau ada Karena hal-hal yang kurang pas atau kurang apa secara medis harus perbaiki di bagian suami juga suami harus ikhlas gitu juga ya. iya, betul, betul, iya. Karena ini kita keluarga gitu loh. Kita membentuk anak itu ya ayah dengan ibu gitu kan. Gitu loh. Tanpa ada ini ya nggak ya nggak mungkin. Allah juga nggak mungkin kan dia akan ngasih seperti itu gitu kan. Ini tujuannya tujuan bersama. Karena bukan karena Hanum itu teman baik saya ya. Cuma saya waktu tahu Hanum itu berjuang, Mbak Hanum ini berjuang waktu itu, saya langsung, ih,
kita sama Nom gitu loh. Kita juga berjuang waktu itu. Terus ketika kamu bikin Mbak Anum itu bikin buku, langsung ini saya pengen beli lah waktu itu. Saya bilang, Num, gimana caranya waktu itu? Ini ya, kelihatan nggak ya? Iya, Nih judulnya aku ya. surprise sih loh. Ternyata Heeh. Mbak Ika itu walaupun udah punya baby kan ketika buku itu Iya. launching ya, tapi tetap Heeh. baca bukunya karena buku itu ternyata memberi inspirasi bukan pada Betul. perjuangan punya anak, tetapi lebih Iya. kepada memberi semacam insight bahwa dalam kehidupan kita itu emang ya hanya bisa mengupayakan yang terbaik, mengikhtiarkan Iya. yang puncak gitu, sambil Betul. terus berkompetisi dengan doa ya. Kalau kita Iya, cuma betul. usaha aja juga nggak mungkin ya. Tapi kita juga Iya. nggak bisa cuma ikhlas aja ya. Iya. Juga harus Heeh. ada usaha. Nah, Usaha. tawakal itu yang kemudian menjadi Iya. puncak dari segala puncak seseorang yang beriman. Kira-kira Iya. seperti itu ya. Iya. Iya. Ika Yasning ya. Thank you ya Iya. udah baca Iya, bukuku. sama-sama. Mudah-mudahan inspiring. Makasih. Bisa jadi Iya, hadiah buat mereka yang juga lagi berjuang. Bahwa mereka betul, betul. kalian you're not walking alone in this world. Betul, nggak sendiri. Ya, itu. Iya. Thank you banget Mbak Ika Tiasning Yudianti yang sudah kasih banyak sekali insights ya. Maaf udah bikin nangis bergulung-gulung tisu. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tangisnya itu bukan karena mengungkit sesuatu yang melukai, tetapi lebih Iya. kepada mengingat atau merecall sesuatu yang indah. Bahwa Iya. itu tadi Allah sudah mempersiapkan dua anak manusia yang mungkin masih kecil, tetapi sekarang saya yakin Mas Seva maupun yang keempat namanya siapa tadi? Udah diberi nama? Cewek atau Udah. cowok? Cewek. Oh, cowok dan cewek. Iya. Ceweknya siapa tadi almarhumah? Taskia. Jadi Muhammad Seva dan Taskia Sesi Anandika. ya, nama itu pasti sudah dipersiapkan ya jauh sebelum. Sudah itu. Ya Sudah. Allah, aku merinding banget loh ini Mbak Ika. Aku yakin Taskia dan Muhammad Seva pasti benar-benar sekarang sedang melihat Mbak Ika maupun papanya Mas Iqbal juga akhirnya bisa membuat keikhlasan itu membuat mereka juga di sana tidak hanya tenang tapi sekarang lagi berlari-lari kecil di taman surga gitu untuk terus menunggu kedua orang tuanya suatu saat nanti mereka akan diperkumpulkan bersama sebagai ahli surga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tabungannya suatu saat akan diambil dengan berserta bunga-bunganya yang banyak. Karena keikhlasan itu tadi ya Mbak Ika ya. Betul. Thank you banget Mbak Ika Tiasning atas waktunya hari ini, sharingnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti. Terima kasih ya. Insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.